Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 7, Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku, subtema 4, Bentuk, Warna, Ukuran, dan Permukaan Benda, pembelajaran 6. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Ya, jika tahu, adakah bahan benda lainnya? Benda tersebut terbuat dari logam, plastik, dan karet. Adapun bahan lainnya yaitu besi untuk rangka sepeda. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Di situ ada botol, buku, penghapus, cangkir, panci, selimut, kursi, dan wajan. Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Mari kita lihat bersama. Botol terbuat dari plastik. Panci terbuat dari aluminium. Selimut terbuat dari kain. Kursi terbuat dari kayu. Wajan terbuat dari logam. Buku terbuat dari kertas. Penghapus terbuat dari karet. Cangkir terbuat dari kaca. Selanjutnya, anak-anak diskusikan bersama temanmu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Nah, untuk alternatif jawabannya, agar ada cahaya matahari yang masuk dan bisa melihat keluar rumah. Diskusikan bersama temanmu, mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Alternatif jawabannya, rumah tidak dibuat dari kertas karena kertas adalah bahan untuk menulis dan rentan rapuh. Jadi rumah tidak cocok jika terbuat dari kertas yang memiliki tekstur lunak. Diskusikan bersama temanmu, mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Alternatif jawabannya, karena kayu dan plastik mudah dibentuk untuk digunakan sebagai bahan dasar kursi. Anak-anak, selanjutnya isilah tabel di bawah ini dengan benar. Di sini Bu Guru tidak menyajikan tabel. Nanti anak-anak silakan mengisi tabel berdasarkan penjelasan dari Bu Guru. Untuk yang pertama, gelas terbuat dari kaca. Ciri-cirinya berwarna bening, permukaan halus, digunakan ketika minum. Kegunaannya tempat air ketika akan diminum. Yang kedua, lemari kelas terbuat dari kayu. Ciri-cirinya berwarna coklat, mempunyai pintu, memiliki rak penyimpanan. Kegunaannya untuk menyimpan peralatan kelas dan buku. Yang ketiga, pintu kelas terbuat dari bahan kayu. Ciri-cirinya teksturnya kasar, termasuk zat padat. Kegunaannya sebagai upaya untuk menutup dan membuka ruang di dalam kelas. Yang keempat, buku terbuat dari serat kayu yang ada di pohon, lalu diolah menjadi bubur kayu. Ciri-cirinya termasuk barang lunak. Kertas lembar buku sangat mudah diserap oleh air ketika kertas tersebut basah, teksturnya halus. Kegunaannya, sarana untuk menulis, membaca, bahkan untuk menggambar. Yang kelima, ayunan terbuat dari rotan, kayu, besi, juga dari karet dan kain. Ciri-cirinya mudah digoyangkan, semua teksturnya tergantung dari bahan-bahan pembuatan atau bahan asalnya. Jenis bentuk barang tergantung dari bahan-bahan pembuatannya. Kegunaannya biasanya sebagai sarana untuk hiburan, menjadi tempat bermain untuk anak-anak, bisa diduduki dengan nyaman. 6. Ember terbuat dari bahan plastik. Ciri-cirinya termasuk ke dalam kategori bahan lunak, teksturnya padat. Kegunaannya untuk menampung air. 7. Panci terbuat dari logam atau aluminium. Ciri-cirinya teksturnya keras dan padat, tahan terhadap api ketika memasak. Kegunaannya cocok untuk memasak, bisa untuk mengukus, menggoreng, merebus, dan lain-lain. 8. Selimut terbuat dari kain.
Ciri-cirinya, teksturnya lembut dan nyaman, digunakan ketika tidur. Kegunaannya untuk menyelimuti tubuh ketika tidur dan menghangatkan tubuh ketika kedinginan. 9. Penghapus. Terbuat dari karet. Ciri-cirinya, teksturnya halus namun mampu mengeluarkan daki ketika kita menghapus tulisan, termasuk barang lunak. Kegunaannya digunakan untuk menghapus salah satu tulisan pensil yang salah atau tercoret. 10. Pensil terbuat dari inti arang. Ciri-cirinya, teksturnya kasar, bagian grafit agak mudah untuk dipatahkan dan mudah pendek, bisa diraut. Kegunaannya sebagai sarana untuk menulis, cocok untuk alat membuat sketsa atau gambar pola. Anak-anak, kita harus berhati-hati menggunakan benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Pun juga benda-benda yang terbuat dari bahan logam, utamanya pisau, gunting, sabit, kemudian parang dan sebagainya, pemes, cutter, silet. Nah, itu barang-barang yang terbuat dari logam dan berbahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati. Selanjutnya, anak-anak perhatikan gambar gelas berikut ini. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas, itu di kumpulan gelas pertama. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas di kumpulan gelas kedua. Gelas Ibu Siti semuanya adalah titik-titik. Bisa ditulis 30 tambah 12 sama dengan 42. Masih gambar gelas di situ. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas, ada 42 buah gelas di situ, dan 12 buah gelas pecah, terlihat ada 12 gelas pecah. Gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah titik-titik. Bisa ditulis 42 kurang 12 sama dengan 30. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas, seperti yang terlihat pada gambar, dan 30 buah gelas pecah, seperti yang ditunjukkan pada pecahan gelas pada gambar, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah titik-titik. Bisa ditulis 42 kurang 30 sama dengan 12. Perhatikan kembali pernyataan berikut. 30 tambah 12 sama dengan 42. 42 kurang 12 sama dengan 30. 42 kurang 30 sama dengan 12. Anak-anak, dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Coba selesaikan soal-soal berikut. Nah, itu tadi intinya. Setelah anak-anak menjumlahkan, kemudian ada hasilnya. Hasil penjumlahan itu jika dikurangkan dengan salah satu bilangan yang untuk menjumlahkan, hasilnya akan sama dengan bilangan yang satunya. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal berikut ini. Nomor 1, sebuah toko buku memiliki 22 buah pensil, seperti yang terlihat pada kotak pertama. Toko buku menambah lagi 24 pensil, seperti yang terlihat pada kotak kedua. Pensil di toko buku semuanya berjumlah titik-titik. Bisa ditulis 22 tambah 24 sama dengan 48. Kemudian yang kedua, jika toko buku memiliki 46 buah pensil, seperti yang terlihat pada gambar, dan 24 buah pensil patah, ditunjukkan pada gambar pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh sebanyak titik-titik. Bisa ditulis 46 kurang 24 sama dengan 22. Kemudian soal yang ketiga, jika toko buku memiliki 46 buah pensil, seperti yang terlihat pada gambar, dan 22 pensil patah, seperti ditunjukkan pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh adalah titik-titik. Bisa ditulis 46 kurang 22 sama dengan 24. Selanjutnya untuk soal nomor 4, 5, dan 6, di sini bukan soal cerita, tapi langsung
soal penjumlahan dan pengurangan. Soal nomor 4, 45 tambah 33 sama dengan 78. 78 kurang 33 sama dengan 45. 78 kurang 45 sama dengan 33. Kemudian untuk soal nomor 5, 53 tambah 35 sama dengan 88. 88 kurang 53 sama dengan 35. 88 kurang 35 sama dengan 53. Kemudian untuk soal nomor 6, 25 tambah 61 sama dengan 86. 86 kurang 25 sama dengan 61. 86 kurang 61 sama dengan 25. Selanjutnya, anak-anak menggunakan benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati dapat membahayakan keselamatan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan listrik ya. Anak-anak sebaiknya tidak mencolokkan steker sendiri ke stop kontak itu karena dapat mengakibatkan jika ceroboh ya bisa kesetrum ya anak-anak. Hati-hati jangan menggunakan alat-alat listrik sendiri tanpa pendampingan orang tua. Contohnya ngecas HP atau nyolok ke kabel dan sebagainya. Mau menyalakan TV atau kipas angin mungkin hati-hati. Lebih baik minta bantuan orang dewasa. Perhatikan gambar berikut, beri tanda centang pada perbuatan yang benar dan beri tanda silang pada perbuatan yang salah. Tuliskan pula alasannya. Untuk gambar pertama, mencoret dinding tidak boleh dilakukan karena dapat mengotori lingkungan. Di sini kita beri tanda silang karena tidak boleh. Selanjutnya, gambar yang kedua, bermain ayunan boleh dilakukan untuk bersenang-senang. Karena boleh, kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang ketiga, bermain ayunan dapat dilakukan bersama teman. Dapat dilakukan berarti boleh, kita beri tanda centang. Kemudian untuk soal yang keempat, duduk tidak boleh di atas meja karena tidak sopan. Duduklah di atas kursi atau di tempat yang disediakan. Karena tidak boleh, di sini kita beri tanda silang. Selanjutnya soal nomor 5 atau gambar yang kelima, bermain seluncuran tidak boleh dari depan karena itu berbahaya. Bermain seluncuran lebih tepat jika dilakukan dari sisi yang berlawanan atau dari belakang. Karena tidak boleh, di sini kita beri tanda silang. Selanjutnya, presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-teman. Ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Usahakan ketika bermain tidak merusakkan barang. Misalnya kalian naik ayunan yang harusnya muat untuk 4 orang. Jangan naik lebih dari 4 orang karena itu akan merusakkan ayunan. Mungkin main komedi putar yang kecil ya, main komedi putar kecil seperti yang ada di TK itu pastinya muatnya untuk anak-anak kecil. Kalau kamu sudah besar ya jangan memaksakan diri untuk naik. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video yang Bu Guru sajikan. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.